علي بن عبد الرحمن الغنمداني لروح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا للمهاجرين وشيخنا ومعلمنا إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وكرم وبارك وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ودخلنا وبركاتنا ومولانا محمد الأمين بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وبارك وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذننا بركتنا ومولانا محمد الأمين بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وشخط الله في شخط الوالد. أو كما قال الرسول: صدق الله الذي ما صدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita bersama-sama dimuliakan, dikumpulkan oleh Allah. Mudah-mudahan duduk kita bermajlis di Masjid Al-Muhajirin senantiasa Allah mencurahkan rahmat dengan kita beratan dosa kesalahan kita. Mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dosa zahir kita, dosa batin kita mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam bimbingan Allah sampai akhir hayat kita husnul khatimah, berkumpul dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang hadir di majelis ilmu ba'da maghrib malam Ahad di Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ada orang bertakun semalam kan kita hari ibu loh, ya kan? Hari ibu. Hari ibu, Allah memuliakan seorang ibu tadi di hadapan makhluknya. Surga di bawah telapak kaki ibu. Akan-akan dikumpulkan, ditakuni bagaimana pendapat kamu tentang seorang ibu. Nah, bagaimana pendapat kamu tentang mama? Apa ucapannya? Panyangitan. Sabuting pamamayan. Sabuting tatuju mengeluh ngomel kakan-kakannya. Dahsyatnya seorang ibu itu luar biasa. Kesuksesan manusia itu letaknya pada kuitan. Tidaklah lepas keberhasilan seorang anak kecuali dia pandai mengambil ridhanya kuitan. Anak ini bisa mengambil ridhanya kuitan, itulah anak yang sukses. Walaupun tadi inya cakanya sekolah itu kada tinggi nang kaya orang, tapi nya pandai ngambil hati mamanya, pandai menyenangkan kuitan. Allah kasih satu ilmu nang kada diberi pada nang lain. Allah kasih kemuliaan kepadanya nang kada diberi pada nang lain. Kenapa? Karena berkah kuitan. Karena kuitan ini dasar kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wasainal insan
biwalidayhi ihsana. Sampai Allah langsung nang berwasiat. Kayak pian berwasiat lawan anak. Bilang wajib anaknya itu hendak menggawi nasihat kuitan. Abah berwasiat naklah bila kena abah mati. Kamu harus rukun mufakat, maka jangan sampai becakut badang sanakan naklah. Nah itu wasiat. Bila mama kadida naklah jangan nikah bakal lahian naklah. Barukun lah sapadang sanakan. Nah itu wasiat. Jadi bila kita hendak bersuat, ingatlah semalam wasiat mama. Ketika pian berwasiat kepada anak berarti pian sayang benar lawan anak. Ini kedegempangan Allah nang berwasiat kepada makhluk. Wa wasainal insan, dan kami wasiatkan kepada manusia. Kami wasiatkan kepada yang namanya insan itu manusia. Biwalidayhi ihsana, dengan mama, dengan abah berbuat baik. Siapa nang mawasiatakan Allah, arti wasiat itu penting, warning. Jangan sampai kada. Karena disinilah kena rumuslah kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan, kunci kesugihan, kunci kenyamanan, kenikmatan, kelapangan, keberkahan, keenakan di dalam ibadah, khalwatun minal ibadah, kuncinya di sini berada. Hanya ketika ada seorang anak ditinggalkan mama abahnya walaupun kada dididik tapi nya rajin ibadah tuh, dia telah melaksanakan wasiat yang diembankan Allah. Dia berbuat baik kepada mama abahnya ketika hidup mama abahnya. Maka Allah berikan keberkahan di dalam hidupnya, nyaman. Jadi nang maulah wasiat kepada makhluk untuk baik lawan kuitan langsung Rabbul Jalil Al-Khaliq sang pencipta. Sang pencipta nang mewasiatkan kepada manusia bila kita baik lawan kuitan maka dengan sendirinya berarti kita telah melaksanakan wasiat Tuhan kita, Rabb kita. Sampai tingkatan ibadah yang paling tinggi setelah kita tadi sembahyang adalah bakti lawan kuitan. Wa qadha alla na'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ujar Tuhan kita dan telah menyuruh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kamu janganlah kamu sembah melainkan Dia Allah. Setelah itu dan berbuat baiklah kamu dengan ibu bapa. Setelah ibadah tingkatan paling tinggi adalah kita bakti lawan kuitan. Apalagi kuitan di masa Tuhannya ya yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Tuhan kita jika sampai pada masa tua mereka, sampai Tuhan kuitan kita imam mama, imam abad atau salah satu di antara kedua itu ada wa qul lahumā qawlan karīmā, maka Tuhan berfirman, apa ucapan Tuhan kita? Jangan kasar perkataan kepada mama abah. Jangan kasar, jangan menyinggung,
jangan bikin Sidin menangis. Sampai Allah teruskan, wakhfid lahuma janaha dhulla minir rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan rendahkan oleh kamu akan kedua sayap kehinaan. Sayap kehinaan, merendahkan diri kamu kepada keduanya. Kalau ikam sugih, jangan nampakkan kesugihan di hadapan kuitan. Jadilah orang fakir di hadapan kuitan. Bila ikam seorang pejabat, tinggalkan jabatan. Jadilah seseorang yang biasa di hadapan kuitan. Bilanya pintar, tinggalkan kepintaran tuh. Jadilah orang bungol di hadapan kuitan. Bila kita mulia, tinggalkan kemuliaan tuh. Jadilah orang hina di hadapan kuitan. Jadi kada boleh kita nang kisah paragah pintar memadahi. Kalau pang kita raja pandir deh, penceramah misalnya, ma abah duduk rendah memadahi pian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olah jasidin dikabinakan Allah kada boleh, itu orang ada. Saking kita harus beradabnya lawan kuitan. Apalagi nak memadahkan gawian kuitan salah maai, bid'ah salah maai, itu haram, salah maai, itu gawian setan, salah baginnya. Ini menyambat kuitan gawian setan berarti sama menyuruh menyambat kuitan tadi. Nang salah dan kada boleh lawan kuitan. Di dalam kesempatan nak mengisah keberkahan orang bakti lawan kuitan dengan orang yang jahat lawan kuitan. Di dalam Quran yang namanya suratul Baqarah. Baqarah itu adalah kalau bahasa kitanya tuh sapi bini. Kenapa sampai tak kisah sapi bini? Karena ada seorang anak nang bakti lawan kuitan nang berisi peliharaan sapi bini. Dan sapi itu paling mahal seluruh dunia sapi ini. Makanya sampai dibuat dalam Quran. Dulu ceritanya di sebuah kampung itu ada orang kaya yang luar biasa. Sugih benar. Saking kayanya, saking sugihnya orang tua nenek, sampai dia punya tempat makan tuh emas, cangkir emas, sinduk emas, garpunya emas, piring tempat dia makan tuh emas, sampai ke gigi-gigi kuning, maksudnya emas, emas. Allah, sugih orangnya. Bininya sudah meninggal, punya anak satu. Harapan dia tadi di masa tua anaknya menjaga, memeliharanya dan menggembirakannya. Anaknya melihat kuitan tadi sugih kayak mau mahar dengan harapan cepat mati dan mewaris hartanya. Dihadapannya kuitan tahun kelawan tahun. Sakitnya tadi nang itu aja. Kadang mati-mati malah panjang umur, malah bertambah gencang makan. Nah, jasidinnya lambat mati si Tuhan ini. Mana aku hendak mewaris harta sidin sudah. Lalu ia tak berpikir panjang lagi, jalan satu-satunya bunuh aja sudah. Lalunya maulah kisah anak durhaka tadi. Dibunuhnya kuitannya tadi, imbah dibunuhnya kuitannya, dijatuhnya lawan kayu berdarah mati. Ibaratnya merekayasa dipadahakannya ada perampokan di rumah itu. Lalu dia keluar menjerit, tolong, ada rampok di rumahku, ada rampok di rumahku. Maka orang kampung turunan berkata,
Karena walaupun sidin sugih, sidin dermawan banyak dan datang tadi sebagai simpatik kejadian lawan orang sugih nang mati tadi. Siapa yang membunuh? Dia berlari, dia sudah lari. Dikejar kada dapat lagi. Diserang dia orang nang buka-bukanya. Cuman yang mereka ya saja. Pinandulah. Aku asal Pinandu itu orang kampung sebelah. Oh, jarang anak tadi. Maka menyeranglah orang kampung dari pihak orang tua nang sugih nang terbunuh tadi. Kita serang kampung sebelah. Dia telah menghina kita. Ada tokoh kita orang kaya di sini yang dibunuhnya, kita harus balas dendam dengan kematiannya. Dulu kan kayak bersuku-suku juga. Bayangkan satu suku bila terbunuh apa yang terjadi? Mereka tuh mengambil kesukuan itu dasarnya luar biasa. Kemudian cakai berkaitan sini suku Dayak bunuh seikong di antara kawannya tuh kayak apa reaksinya nang kayak itu. Lalu ada tetuha di situ berucap, jangan dulu sembarang kada menuduh kami. Kami tidaklah membunuh. Di antara kami sudah kami tanya tidak ada yang keluar malam tadi dan tidak ada yang membunuh. Ini salah paham. Waktu itu pas zaman Nabi Musa alaihi salam, kita punya nabi, kita punya Musa. Kita tanyakan kepada Nabi Musa alaihi salam, siapa tahu sih kau memecahkan masalah ini. Maka sekelompok orang berkata betul pendapatnya. Mari kita tanyakan kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka pun mereka berjalan menuju tempat Nabi Musa alaihi salam. Ya Musa, gini-gini kejadian dikisahkannya. Maka Nabi Musa bersabda, ucapan Nabi Musa, carilah seekor sapi, sembelih sapi itu. Belum habis Nabi Musa berucap, udah mereka sudah memanglah. Wahai Musa, kami ini minta pendapat di pembunuhan. Di antara kami dituduh membunuh, kami kada terima. Apa pen menyuruh kami menyembelih sapi? Ada nyambung, jenang seekor. Ujar Nabi Musa, tunggu dulu. Aku belum habis lagi bicara. Apa maksudnya? Sembelih sapi. Setelah sapi itu mati, ambil buntutnya. Terus, apakah dimasak sup buntut? Tidak. Kata Nabi Musa, buntutnya tuh pukulakan dengan si mayat. Pukulkan ke kaki si mayat. Karena mayatnya akan hidup dan mayatnya akan berkisah siapa yang membunuh. Nah, lalu mereka bertanya, ya Musa, sapinya yang hendak kami sembelih itu sapi laki kah, sapi bini kah? Sapi untuk membajak bagawi atau sapi peliharaan biasa kah? Banyak pertanyaannya. Apa warna sapi itu ya Musa? Macam-macam. Lalu jadi syarat yang sampai Allah berfirman, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurrun nazirin. Cari sapi yang akan disembelih itu warnanya kuning keemas-emasan. Tuh mencari kada dapat. Nah, di lain kampung inilah ada seorang perempuan punya anak sudah dewasa. Bertanya kepada tani akan anaknya, nak, pun apa mah? Aku hendak menyampaikan amanah Abah Hikam naka dulu sebelum wafat Abah Hikam itu ada berwasiat. Wasiat apa mah? Kaina bila Hikam hendak nakai mengambil sapi. Sapi apa mah? Abah Hikam ada berilmu sapi tapi dititipkan dengan Allah. Bila Hikam hendak ambillah berdiri pada sebuah gunung di situ dan Hikam berteriak, ya Allah, ulun hendak mengambil sapi titipan Abah gitu aja. Maka ingin naik ke gunung, dirinya bakuciak, wahai Tuhanku, ulun hendak mengambil sapi yang dititipkan oleh ayah ulun. Maka tidak lama datang sapi itu. Sapi yang tinggi, besar, kuning, keemas-emasan, bersih.
Tidak pernah ada sapi sebagus, sebening, segagah seperti itu. Jadi orang kampung aku orang cakai melihat sapi ini beda, tapi beda di paraki buka hanya kayak sapi liar lah. Tapi ini dengan anaknya langsung menyambang kayak nasi itu. Sekalinya sapi itu titipan abahnya. Ketika bayi ini waktu halus, abahnya tuh berucap, wahai Tuhan, kalau sapi ini kebawa pulang, istriku punya anak kecil, kadang mungkinnya bisa menjaga, memelihara, merawat sapi ini. Bagaimana dia mencari makanan sapi ini? Cuma non titip kepadamu ya Allah akan anak sapi ini. Satu saat bila anak belum ganar, akan suruh dia mengambilnya. Bayangkan kisah itu. Berapa tahun sampai anak itu berumur 15 tahunan. Dijaga akan oleh Allah Ta'ala. Kenalkan sapi 15 kali gempangan. Nah, lalu ketika sapi sudah dapat, dia berkata kepada mamanya, Mama, ini sapinya Mama. Ya, kata mamanya, nak, berarti apa ucapan Nabi kamu betul sesuai dengan ucapannya. Terus gimana dengan sapi ini? Nah, kalau ikam hendak jual sapi ini jadi akan duit bermodal ikam begawi, silahkan dijual, nak mama ikhlas. Baik, kata pemuda tadi, kalau mama menyuruh jual, kata mama kada sarah, maka bagusnya dijualkan. Inggih belum siap menjualnya, kira-kira berapa mah? Ini sapi nak gana bersih. Ini kalau pasarannya wah ini nak sekitar, kalau wah ini nak yang sapi kita kayak itu bagusnya tuh. Ini sapi mahal kan. Ini paling kada satu ekor selawi jutaan. Juallah sapi ini. Jangan jual di atas tadi akan harga orang, kasihan orang menekan. Kita kadang menjaga juga, kita kadang memelihara behemat juga. Jual selawi jutaan kan. Baik mak, gunakan membawa ke pasar, doakan ulun, maka dibawalah sapi tadi. Dibawalah oleh pemuda tadi sapi. Ketika dia hendak menuju pasar, maka dia bertemu dengan seorang laki-laki tua. Laki-laki tua dengan satu berkata, Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya fata, wahai pemuda, kau jual sapi ini? Inggih tuan, ulun jual sapi ini. Berapa harganya nak? Ujar mama, sapi ini 25 juta kalau kita rupiahkan. Baik, kata orang tua itu. Kami berkata, jar mama, siapa menyuruh mama? Yang menyuruh tuan. Ujar mama, harga sapi ini 25 juta. Kamu sayang dengan mama, ulun sayang. Seandainya aku boleh lebih harga gak Pak? Ulun kada bakal bisa melebihi, kada berani melebihi harga. Terkecuali sesuai dengan perkataan mama. Jar mama 25 juta, mungkin hendak tokari, ulun mengulangi kada wani. Lalu tertekun orang tua tadi. Wahai anak yang bakti dengan orang tua. Karena kau bakti, kau ingin menyenangkan orang tua. Harganya kau beli 2 kali lipat. 50 juta kayak apa? Pemuda ini bukan girang, malah diam. Tuan maafkan, ulun tidak bisa menjual 50 juta. Karena mama mewasiatkan kepada ulun cuma 25 juta, maafkan ulun. Bila pin hendak tukari 25 juta, bilanya lebih ulun kedewani. Karena mama kait aja bepada makanya saking hebatnya pemuda itu terbuat kisah di dalam Quran. Coba pemuda wah ini bojong kayak itu. Langsung dipang sudah. Dijualnya nih kata. Ya, aku beli sudah 50 juta. Aku senang ke orang bakti sama orang tua. Maafkan Tuhan kalau pian membeli 50 juta ulun kada jual, ulun minta izin lawan mama dulu. Ujar mama jual, hanya ulun jual, jar mama kada. Maka pulanglah, dibawanya pulang sapi tadi. Adanya tuan bepadah. Maka jalan jauh malih mapal berjalan pada tempat tadi. Nah, sampai ke rumah. Nah, ada payung, tapi harganya ada sesuai lawan perkataan mama. Maksudnya mama kan membatasi tadi salawi, terus ini ditawar 50 juta. Jesiden. Jual aja nak. Malah mama himong lagi. Larang pada pasaran jual jenaka.
Inggih mah kalau memang sudah mama tadi mewasiatkan lagi, menguasakan ulun jual 50 juta. Assalamualaikum mak, waalaikumsalam. Bawanya pulang, sampai pulang kai itu. Hai, alhamdulillah, mama sudah akun 50 juta. Nih sapinya agin pian. Hai bocah pulang, karena kamu jujur lawan mama kamu saya, aku beli lagi 2 kali lipat 100 juta. Ai di sini. Kayak apa kisahnya ini belarang begitu terus. Lalu bulik pulang ke rumah. Ini kecerdasan seorang mama. Mas, dan kada jadi menukar mah, kada jadi napa kada jadi 50 juta. Maksudnya sinak menukar 100 aja sih den. Ini bukan manusia nak kayak. Kenapa pian tahu mak? Sifat manusia bila menawar pasti rendah pada harga. Ada ini lain manusia nak kayak. Berarti hantu lah mak. Lain kan ini paling kadang malaikat nak kayak. Ini malaikat. Tidak mungkin manusia. Karena sifat manusia nalurinya pasti menawar lebih rendah daripada harga. Ada ini lebih tinggi. Bahkan berkali-kali lipat tingginya. Padahal kan kalau kain itu kain ini aja sudah. Sapi ini kain jual kada kayak itu aja. Ujar kain jual tukarlah siapa pun hendak bila kada kami bawa beli kita aja naklah. Inggih mah. Iya nang pulang kayak apa aja kain jual ke 100 kesarabian aja kayak aja mama jepian jual kadang-kadang kayak itu aja sudah. Kalau uyuh pulang balik sapinya lucur dia sudah terlihat. Lalu ujar nang kainah sabuting pasangku, jangan nikam jual nang sapi ini akan payu seberat batang tubuhnya daripada emas. Kainah ada nak nang menukari sapi ini nak beratnya sekitar 300 kilogram. Maka jangan kau jual terkecuali kena orang tu menukari 300 kilo dari emas. Payulah kayak payu di sini. Baik, kalau pian menyarankan kita ulun terima. Ingat naklah, jangan nikam jual terkecuali seberat emas akan tubuh sapi ini. Inggih. Bonya boleh. Sedangkan di lain kisah sekelompok masyarakat mencari sapi yang akan disembelih ngalih. Nang warnanya kuning keemas-emasan itu cuman sapi si pemuda tadi. Maka datanglah kelompok tadi setelah melihat sapi yang berikat dekat rumahnya. Ini sapi siapa? Kalau jual akan kami beli tanpa menawar, sambat ya harganya. Sebab nang mati ini orangnya sugih banar, berduit banar. Baik, jenang sekong, cari orangnya, dicari. Keluar pemuda tadi. Pemuda, kau jual sapi nih? Jual tuan. Jual, napas. Sambat janakai kami tukari langsung bayar. Kada beta tawaran. Tapi larang paman. Begini mengira larangnya paling 50 juta, 100. Tapi larang benar paman ai berita. Ini wasiat kain ulun bertamu jangan dijual sapi ini kecuali seharga sambat kami kada bertawar kami tukari. Harganya sapi ini beratnya mana 300 kilo. Terus bila ben hendak sapi ini pian beli ulun jual 300 kilo jual tapi bayarnya pakai emas. Apa ucapan orang kampung tuh bungulan di bagiannya. Sapi apa nang 300 kilo emas bungulan ada bakal naraya. Bayangkan sapi seharga 300 kilo emas. Kalau sekilo itu kan 1000 gram, janganlah. Nah, 1000 gram. Sekilo tuh 10 on, 1 on tuh 100 kali belum 1000. Janganlah. Nah 1000 gram dikali kita harga mudahnya anggap sejuta, 1 miliar sekilonya. Amunnya misalnya sidin tadi 300 kilo berarti 300 miliar. Kada bubungulan lah sapi 300 miliar. Tapi ini kisah nyata.
Jadi jenang segong bapak pian ngalih-ngalih nang bayar kada duit pian, amasnya kada ampun pian, ampun arwah juga. Kita bayar akan duit arwah dah. Kita julung, kita tukari sapinya. Kan tugas kita cuma mengetahui siapa pembunuhnya. Setelah itu selesai. Bujur jajar kampung dah. Lalu ditukar sapi tadi. Berapa? 300 kilo emas. Ditimbang Aneh bin Ajib nih. Aceh benar. Emas di rumah tuh habis sama beratnya dengan sapi itu. Anggap senyalah 300 berapa on. Saya itu tak emasnya pas. Ada lagi emasnya di rumah tuh timbang berat. Sudah dia tukar jual selesai akan bawalah sapi ke rumah mayat tadi. Lalu disembeli, diambil buntutnya sebagaimana firman Nabi Musa. Dipukulkan dengan si mayat. Tepuk mayat itu bebangun. Wah, bebangun. Nang pamandian bukahan, nak mandi sih bebangan mayat bebangun nih. Tapi nya berkata, "Assalamualaikum beratahan. Apa keperluan kalian membangunkanku?" Kami hendak bertakon, siapa yang membunuh pian? Kami bersih tegang, kami hendak bakalahian di antara dua kampung karena saling tuduh. Jangan kalian menuduh kampung yang lain. Yang membunuh aku jaka itu anakku seorang. Nya kada sabar maharagu aku. Nya hendak mewaris hartaku dan hari ini aku dibunuhnya untuk itu. Jadi jangan dikambak kelahian. Nih orangnya tadi nang membunuh aku. Sakampungan sangit tahun pemuda. Ya nang pemuda tuh diarak digiring dihukum juga sama hukum pancung. Habis. Jadi kayak dia wariskan yang dihuah-huah lagi. Coba lihat. Ada satu pihak orang wani lawan Kuitan bahkan membunuh Kuitan dihinakan oleh Allah. Jangankan sugih, menderita bahkan dibunuh dihukum pancung mati. Di sisi lain ada orang bakti benar lawan Kuitan. Jangankan hendak membunuh Kuitan, apapun nangka kata-kata Kuitan inya tadi turuti. Walaupun coba lihat salawi juta lawan 50 tetapnya kada mengambil surangan keputusan. Ini kalau dipikir 50 juta ini berujung pasti mama hakon aku jual aja kada. Aku izin dulu dengan mama. Bila jar mama jual aku jual, bila jar mama kada. Walaupun nyata hujungannya di depan. Maksudnya nangka ini. Jangan mengambil surangan satu kesimpulan walaupun pian yakin sudah berujung. Datangi Kuitan minta doa dulu. Mak, kayak apa tuh kari kada? Mak, nang kayak apa bagus kada? Bagus tuh kayak. Nang bagusnya itu menambah rezeki pian. Tadi mulai 50 cakap dijualnya 50 juta, 50 juta jadi duit. Tapi berkat doa Kuitan nang 50 juta di dalam tadi hujungannya menjadi 300 miliar. Lah, hebat. Jadi bila Kuitan masih hidup, salah satu rahasia sukses beizin lawan Kuitan. Beizin dulu. Kayak apa? Anak nukar apa kapian? Oh ini murah lah. Jangan pian langsung. Datang Kuitan bila ada. Ulun mana anak menukar temai ke apa pendapat pian? Menukar tanah kan? Tanah tu ukurannya mai 8 panjang 10. Tak halus nak lah. Cari nak nang teganal sedikit. Jangan ditukar jangan mencari. Diantikin ada rezeki penukar teganal. Cari nak nang 10 panjang 20 karena padil Kuitan itu doa. Jangan dulu langsung. Jangan dipaksa, main lagi mah duitnya ini. Jangan berpendekat tidak. Sebab mama menyuruhnya adanya nak kaca itu karena Allah carikan jalan yang lain. Karena doa Kuitan ini dahsyat. Kalau contoh lagi, makin hebat yakin. Ada salah seorang guru nang sana kue. Tiap hari cuci darah.
Seminggu itu 2 kali. Selama 2 tahun saya cuci darahnya. Sampai mama sih menangis pada anak terbaring 3 jam, 4 jam di pembaringan cuci darah. Apa ucapan mamanya? Nah, aduh salah lagi nak cuci darah. Kasihan mama melihat di kamu. Mama akan berjanji tiap malam tahajud mendoakanmu nak. Supaya Allah angkat penyakit ketika mama berjanji nak di hadapan Tuhan. Bila diangkat takkannya ketika mama akan tahajud sepanjang hayat mama. Ada sawat hitungan bulan hilang penyakitnya. Ada pernah lagi sidir tadi cuci darah. Hebatnya doa seorang mama yang sudah 2 kali seminggu cuci darah dicabut Allah berkat doa sang ibu tadi. Nah, namun najat di hadapan Tuhan. Karena doa mama dan sanak wae itu sama dengan doa 70 wali kutub. 70 wali kutub dikumpulkan nang kaya 70 guru sakumpul bagana sini masih dudukan 70 wali mendoakan pian masih kalah lagi dengan doa satu orang ibu kepada anaknya. Makanya jangan remehkan doa mama. Dan bagi mama-mama nih, pakailah senjata mulut pian nang kabul untuk anak-anak pian. Gunakan, jangan lagi bermama aja. Gunakan, ya Allah. Ulun ridha dengan anak-anak ulun ya Allah. Ada yang menyenangkan ulun, ada yang menyakiti ulun, ada yang mempermainkan anak ulun. Kada peduli ya Allah. Mereka anak ulun ridai mereka ya Allah. Ya Rabb, gembirakan ulun ya Allah dengan memasukkan anak-anak ulun ke dalam surgamu bigairi hisab dengan haknya Rasulullah Muhammad. Nah kita, ya Allah, doakan nih anak-anak pian. Senangkan ulun ya Allah dengan memasukkan anak-anak ulun ke dalam surgamu bigairi hisab. Pasti anak pen masuk surga beratan. Dan kebahagiaan yang paling bahagia ketika melihat anak nyaman. Bila anak masuk surga gara-gara pian nang mendoakan tak dahulu lagi masuk surga. Karena nang berdoa dipastikan tadi dia akan menikmati kekabulnya doa berdahulu daripada siapa yang didoakannya. Jadi doakan anak-anak pian dengan mulut pian yang pengabulan bersimpuh di hadapan Tuhan, angkat tangan pian di keheningan malam dan doakan anak-anak pian. Kan banyak kisah sudah orang nang bakti lawan kuitan. Ada nang umurnya sampai dunia ini nah. Zaman Nabi Allah Ibrahim sampai sekarang ada masih hidup lagi. Begana di bawah lautan situ aja. Nang doa mamanya nah, ya Allah, ulun mohon kepadamu ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah, dengan kebaikan anak ulun yang memelihara ulun di ketika ulun sakit sampai mati ulun ya Allah. Ulun mohon ya Rabb, letakkan anak ulun pada sebuah tempat yang syaitan tidak bisa untuk mengganggunya dan menggodanya. Sekarangnya bukan di bawah lautan sampai sekarang. Nang sekong pulang kuitannya berdoa, kuitan laki ini dasar cewek. Iyalah guru, apa guru bujurlah kuitan laki itu wajib juga kita baktilah wajib. Bukannya kuitan bini nih dalilnya. Ridha Rabbi fi ridal walid, masyakatullahi fi syakhatil walid. Ridha Allah Ta'ala itu di dalam ridha ayah. Dan murka Allah Ta'ala di dalam murka ayah. Jadi bukan hanya mama. Ayah ini bila marah, Allah marah juga. Ayah bila tersenyum kepada ikam, Allah tersenyum juga. Jadi hendak melihat Allah tersenyum, melihat wajah abah. Bila abah kurihing mulai pagi sampai sore, stres tersedar. Maksudnya
Bila abah kureheng berarti sidin itu Allah kureheng juga. Tapi bila abah kita merangot berarti kehabisan rokok atau sidin. Nah, waktu itu orang adalah bila abah merangot tadi sih ada sangkal lawan kita berarti Allah marah dia lawan kita. Jadi inilah rahasia bila kita ingin menggembirakan kuitan kita, kita pasti akan mendapatkan kegembiraan dari Allah Azza wa Jalla Jalal. Nah yang terakhir dan sangatlah ada orang berkisah nolong. Sidin ini baik orangnya sampai Sidin menolakkan 41 orang umrah kemarin kan. Tapi nah kalau gesinnya dan sanak Sidin betul kemanakan Marina sapupu lawan pegawai Zinten 41 orang itulah kan. Lalu bertakon apa amalan pian begitu mudahnya Allah memberi rezeki. Ini apa cepat sinlahnya jadi acuan dalam kita. Nah, mungkin guru Allah memudahkan rezeki, mungkin amalan ulun yang ulun amalakan. Ulun bilanya hari Jumat pasti ke kubur kuitan. Ulun tidak pernah melewatkan kubur kuitan setiap hari Jumat. Dan ulun berharap keberkahan dalam usaha ulun dikasih Allah. Walaupun ulun misalnya hari Jumat hendak sore karena penting hari Jumat hadir ke kubur kuitan. Dasar ya. Kita kalau dosa ke kubur kuitan. Pian mayat aja dari Jumat man sahida janazatan yaumal Jum'ah. Barang siapa yang mendoakan mayat, mengilangi mayat, maksudnya mendatangi orang meninggal atau menyembahyangkan mayat pada hari Jumat, fakat wajiban lahu jannah, wajib masuk surga, apalagi kubur kuitan. Pantas orang bahari itu bila mati hendak para rumah aja dipatak supaya anaknya kada jauh datang. Ada nang di halaman rumah berpatak, dia pematang tuh di halaman rumah. Wah ini kedua dia lagi orang berpatak di halaman rumah, dijual anak rumah-rumahnya. Nah, lalu suruh bongkar kuburnya tadi. Nah sekarang tadi ini tabarukan berkahnya tadi. Jadi jangan remehkan ziarah kubur kuitan. Karena salah satu sumber keberkahan, keberhasilan, kemudahan usaha, rezeki melimpah adalah ziarah kubur kuitan. Betul kawan menuruti aku guru dapat setahun dah amalan teh. Ulah amalakan adanya tadi amalakan sekitar 15 tahunan dah. Deh. Ada ini setahun aku guru setahun amalakan nak pada umrah lo jadi guru je orangnya. Duit kada tapi ada orang amalakan setahun dia aku berkuitan setahun nih. Allah semalam berikan kegembiraan hanya datangnya sekitar seminggu. Allah gembirakan baik. Ulun gratis tolak umrah bertiga, ulun bini ulun anak seko. Orang nang menolakan tanpa biaya ulun. Sampai dasar ucap ikam ini tahu juga orang belajar sudah ulun terima. Padahal malah jadi mengajinya, jadi mengaji orang belajar selesai. Artinya saking Allah memudahkan tadi. Hanya setahun ulun guru mengamalkan ziarah kubur kuitan tiap Jumat. Allah gembirakan ulun. Jadi ulun tambah yakin lagi ibadahnya ziarah kubur dan ulun kadang nak meninggalkan lagi ziarah kubur ini ujarnya kita. Nah lalu ulun urut kisah kegembiraan ahli kubur yang luar biasa gembira, luar biasa. Kalau Yasin kan kirim masih biasa, Fatihah kan kirim biasa. Kalau Allah ketika pian datang ke kubur Sidin paling himong, itulah kegembiraan ahli kubur bila orang datang ke pusara Sidin. Itulah kegembiraan dan tiada taranya. Mudahan kita kawalah amaliyah akan menjadi kubur kuitan. Maksudnya jangan sampai 2 hari raya aja. Ini hari raya Idul Fitri hanya ke kubur kuitan. Lawan hari raya sapi hanya datang. Munnya tugasnya menjaga sapi kada sing datangan ke kubur kuitan kana.
Lah nyamuk hawa jangan sampai punya takutan sapinya diambil orang, bawa sapinya ke kuburan orang. Ya paling kada supaya jangan sampai kita kada ziarah kubur kuitan. Karena kubur kuitan lebih penting daripada apapun. Al-Fatihah. Amin amin Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa barakatina wa maulana Muhammad al-amin wa abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma hdina ya hadi wa 'allimna ya 'alim wa bayyin lana ya mubin ya qadhi al-hajat wa ya dafi al-baliyat iqdi hawajana fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadza rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah.